Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuantan Sengingi akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Winarti dari SDN 001 Perhentian Luas dan rekan saya Hardisman berasal dari SDN 030 Penyakit. Dan yang terakhir Iis Sugiarti SPDI dari SMP Negeri 2 Sentajo Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iis, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Iwi. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, rencananya kan Bu Iis akan melaksanakan praktek coaching bersama coachingnya dengan Alur Tirta. Kira-kira dari praktek coaching Bu Iis nanti apa yang Bu Iis siapkan? Yang akan saya siapkan pada saat coaching nanti tentunya saya menyesuaikan alur percakapannya dengan Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utama dulu, kemudian harapan yang apa yang ingin dicapai dalam coaching ini, dan selanjutnya saya akan mengidentifikasi masalah terkait apa yang sedang dihadapi oleh coach saya. Setelah itu menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atau atas masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimilikinya secara mandiri. Oke, baik, artinya nanti dalam praktek coachingnya Bu Iis bersama coachingnya saya akan mengamati dan menilai Bu Iis ya menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan harus saya tingkatkan untuk kedepannya. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya memakai empat kriteria. Yang pertama ada kurang baik, ada cukup baik, ada baik dan sangat baik ya Bu ya. Oke Bu. Jadi terus kompetensi apa nih yang Ibu Iis kembangkan nanti pada saat coaching? Nah, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach untuk bisa menemukan solusi masalah yang dihadapinya. Agar nantinya observasi yang Bu Iis lakukan ini lebih fokus nih, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan, kemudian apa saja hal yang akan Bu Iis lakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Oke, baik, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, yang mana dengan kompetensi kehadiran penuh itu saya bisa mendengarkan dengan seksama, menggali potensi coach dengan baik, kemudian saya akan menatap lawan bicara saya, kemudian merasakan apa yang dirasakannya, dan yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain dari percakapan coach. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Iis sampaikan nanti? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan mampu mengutarakan solusi-solusi dari dirinya sendiri tanpa kita harus memberikan solusi kepadanya. Baik, kalau begitu kapan kegiatan coaching akan Bu Iis lakukan? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coach, nanti Ibu juga bisa melihat mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dengan baik dan mana yang harus diperbaiki. Oke, siap Bu. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti saya akan menyampaikan ya Bu ya ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Iis harapkan. Kalau begitu dipersilakan Ibu laksanakan coaching. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ardisman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Iis, alhamdulillah kabar baik. Bu Iis gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Bagaimana Pak, apakah sudah siap untuk di coaching? Iya Bu, siap Bu.
Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak nih menjelang coaching hari ini? Perasaan yang sedang saya rasakan sekarang ini cemas, gelisah, dan khawatir. Baik Bapak, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi. Oke, dari diskusi yang akan kita laksanakan nih, apa nih tujuan yang ingin Bapak capai? Saya ingin menemukan solusi atau ide-ide brilian atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, baik. Seperti apa tuh tujuan akhir yang Bapak inginkan? Seperti saya ingin bisa melakukan presentasi dengan percaya diri dan menarik, kemudian membuat audiens terkesan dengan kemampuan yang saya miliki. Oke, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam melakukan presentasi tersebut? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Oke, baik. Jika diskalakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di posisi yang mana nih Pak ketika presentasi? Iya, Bu. Jika diskalakan 1 sampai 10, saya berada di angka 5 dari 10 tersebut, Bu. Oh, begitu. Menurut Bapak bagaimana perasaan itu bisa muncul? Apakah Bapak tahu penyebabnya kira-kira? Mungkin karena rasa cemas, kemudian khawatir dan takut mengecewakan audiens, jadi saya tidak bisa mengendalikan perasaan yang muncul itu, serta tidak bisa memberikan kesan positif pada audiens membuat saya gugup. Oh, begitu ya Pak, saya paham. Bagaimana nih cara Bapak menghadapi situasi tersebut ketika sedang presentasi, Bapak dilanda perasaan tersebut? Yang dapat saya lakukan selama ini adalah saya mengambil jeda, Ya. kemudian melakukan teknik stop. Oke, itu sudah benar itu Pak. Kemudian setelah itu, apakah ada lagi enggak yang bisa Bapak lakukan? Saya rasa saya harus mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, kemudian menyiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian menguasai materi dengan baik. Oke, luar biasa. Bagus. Menurut Bapak nih, apa lagi nih yang bisa Bapak persiapkan supaya Bapak mampu menarik perhatian audiens ini? Kira-kira ada lagi enggak yang bisa Bapak lakukan? Iya, Bu. Saya rasa pantun juga menarik nih, Oke, akan itu. membuat prestasi saya lebih baik. Iya, benar Bapak. Pantun ya Pak ya. Iya. Oke. Untuk menghilangkan rasa gugup nih, misalnya apa nih yang bisa Bapak lakukan? Iya, Bu. Saya pikir saya harus membiasakan diri untuk sering-sering. Jadi dengan presentasi, kemudian meningkatkan jam terbang, Ya. giat berlatih. Jika perlu saya harus cari mentor ini, Bu. Oke, luar biasa ya Pak. Saya tidak menyangka juga nih Bapak bisa terpikirkan sampai mencari mentor, demikian ya Pak. Semangatnya luar biasa untuk bisa menjadi presentator yang baik, menarik perhatian audiens. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Ya Pak, kemudian setelah melalui proses diskusi ini, apa nih yang Bapak rasakan sekarang nih? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih ringan dan sangat senang berkat coaching Ibu terhadap saya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung serta membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tantangan atau permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, bagus. Bagaimana Bapak nih melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, Bu, saya melihat tindak lanjut dari rencana ini sangat baik. Saya yakin hal ini dapat tepat sasaran dan apabila dilaksanakan akan membuat presentasi saya lebih menarik lagi. Oke, baik. Kapan nih rencana Bapak nih akan melakukan aksi yang sudah Bapak buat tadi? Secepatnya, Bu, saya akan melaksanakan tahap demi tahap, Bu. Oke, luar biasa sekali. Dan seperti apa nih komitmen Bapak untuk tetap konsisten? Saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan perbaikan pada presentasi saya ke depannya nanti. Oke, luar biasa rencana-rencana aksi yang Bapak rencanakan ya. Terima kasih Pak Disman telah berbagi ceritanya. Saya tunggu nih kabar baiknya Pak setelah Bapak melakukan kiat-kiat yang Bapak sebutkan tadi. Oke Bu Iis tadi kan sudah melaksanakan coaching nih, gimana hasilnya Bu?
Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Nah, langsung saja kita bahas ya Bu ya. Kita bahas dan kita analisis dari apa yang sudah Bu Iis laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Iis sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Kira-kira apa yang sudah Bu Iis lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Iis sebutkan tadi? Baik Ibu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus untuk dalam memecahkan masalah yang dihadapi coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching. Tadi memang saya melihat ya Bu ya, saya sudah melihat Bu Iis sudah hadir secara penuh, Bu Iis sudah mendengarkan secara aktif selama pembicaraan coachingnya, sekaligus Bu Iis juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu Iis. Jadi nih Bu, Ibu kan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus sekali kalau menurut saya pada pagi ini. Terima kasih Bu Wiwi sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Iis ke depannya nih kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bu Iis kembangkan? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching saya bisa terdorong lagi untuk menemukan ide-ide ataupun solusi dari permasalahannya sendiri. Selanjutnya kira-kira dari yang ingin Ibu Iis sampaikan tadi, yang Ibu kembangkan tadi, langkah-langkah apa yang akan Bu Iis lakukan, khususnya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang lebih baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coachingnya. Oke, mudah-mudahan praktik coaching nanti yang Ibu laksanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kapan nih Bu Iis akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang minta di coaching, seolah saya akan terus melakukan kegiatan coaching ini karena menarik menurut saya. Oke. Assalamualaikum Bu Winarti, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Pak teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Winarti. Oh iya Bu, rencananya kan Bu Winarti mau melaksanakan praktek coaching dengan alur kita. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Winarti lakukan hari ini, apa saja yang akan Bu Winarti siapkan? Yang pertama yang akan saya persiapkan pada coaching nanti tentunya sesuai dengan alur tirta. Kemudian hal yang pertama yang akan lakukan adalah menggali informasi tujuan apa nanti yang akan ingin disampaikan dan harapan apa yang ingin dicapai pada saat coaching nanti. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang dihadapi oleh coach saya nanti. Kemudian menggali kembali rencana aksi yang akan dia lakukan dalam memasalahkan dan mencari solusi dari masalahnya. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab supaya nanti saya juga bisa tahu ya Pak apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki ke depannya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu nanti. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Oke Pak. Oke Bu nanti. Terus kompetensi coaching apa nih yang Bu nanti akan kembangkan? Jadi pada saat coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi
gimana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Narti dan apa saja hal yang akan dilakukan Ibu Narti untuk mengembangkan tensi tersebut. Dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan, saya fokuskan nanti adalah kehadiran penumpang. Kira-kira apa indikator pencapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang dijalankan oleh Ibu Narti? Indikator keberhasilannya dari coaching kegiatan saya nanti adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya, Pak. Jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Kemudian Bu Narti, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini Bu Narti lakukan? Jadi gini Pak, kebetulan hari ini saya sudah janjian sama coachingnya. Jadi nanti Bapak bisa melihat sekaligus mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Kalau begitu silahkan Bu Narti lakukan coachingnya dengan coachnya. Ya, terima kasih Pak. Siang Bu Iis, gimana kabarnya siang ini? Siang juga Bu Wiwi, alhamdulillah sehat walafiat. Bu Wiwi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu siang ini? Iya nih Bu Wiwi, saya ada yang mau diskusikan nih dengan Ibu. Kalau begitu gimana nih? Enaknya kita cerita tempatnya biar nyaman. Oke, di kantin boleh deh Bu? Boleh dong. Apa yang mau Ibu diskusikan? Saya siap mendengarkan keluh kesah Ibu pada siang. Oke nih, begini Bu Wiwi, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Itu banyak murid saya yang sudah bagus nih cara mengajinya. Yang saya harapkan mereka itu mau meramaikan rumah tahfiz yang saya buka di sekolah SMP Negeri 2 Setaja Raya ini. Nah, tetapi nyatanya mereka enggan Bu, sehingga tahfiz kita di sini masih sepi peminatnya seperti itu. Sekarang coba Ibu ceritakan menurut Ibu, apa sih anak-anak murid Ibu ini tidak mau ikut ekskul tahfiz ini? Ya, setelah saya tanya-tanya ya Bu ya, mengapa mereka tidak mau dan enggan. Alasan mereka itu cuma capek, dari pagi sudah belajar terus menghafal lagi. Mereka lebih memilih nih menghabiskan waktunya bermain HP. Nah, padahal saya sangat berharap nih mereka yang sudah fasih dalam membaca itu mereka bisa meningkatkan kemampuannya untuk tingkat lanjut untuk menghafal lagi kan, menghasilkan banyak hafiz dan hafizah di SMP Negeri 2 Sentaja Raya ini. Luar biasa Ibu ya. Harapannya kira-kira nih seperti apa ekspektasi atau harapan Ibu terhadap anak-anak? Tentunya saya sangat menginginkan murid-murid saya bisa meramaikan ekskul tahfiz ini agar bisa mencetak generasi yang cinta Al-Quran dan penghafal Al-Quran di SMP Negeri 2 Sentaja Raya ini. Iya, berarti intinya Ibu ingin ya seluruh murid Ibu, seluruh anak-anak ini lancar, yang sudah lancar membaca Al-Quran bisa ikut tahfiz ya Bu ya. Kira-kira nih apa saja yang sudah Ibu Iis lakukan? Sejauh ini yang selalu saya lakukan itu menyerukan, mengajak murid-murid saya untuk meramaikan rumah tahfiz. Jadi apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meramaikan rumah tahfiz ini gitu? Iya Bu, saya butuh perpanjangan lidah para wali kelas dan guru-guru mapel lainnya untuk support nih murid-murid supaya bergabung meramaikan rumah tahfiz di sini. Oh, benar Ibu ya. Berarti kita harus bisa membaca peluang siapa yang bisa membantu kita. Jadi kita tidak sendiri jadi bekerjanya. Ya Bu, tentunya saya akan berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah, kemudian rekan dan para wali kelas, pembina OSIS, dan orang tua wali murid barangkali juga perlu saya libatkan ya Bu. Kapan Ibu akan menghubungi rekan-rekan yang lain atau wali murid juga? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan langsung berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, minta persetujuan dan penguatan dari kepala sekolah, dan selanjutnya saya akan menghubungi rekan-rekan. Kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar? Saya akan konsisten untuk terus menyemangati murid-murid saya, baik secara langsung maupun melalui rekan-rekan sejawat, dan akan mengadakan lomba untuk menyemangati dan memotivasi murid-murid, kemudian meramaikan serta mengajak mereka nih berkunjung ke rumah tahfiz lain misalnya. Wah, luar biasa rencana Ibu Iis ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Sekarang nih gimana perasaan Ibu Iis setelah curhat nih sama saya, gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya sekarang rasa lebih enakan dan ringan Ibu, karena sudah tahu
apa langkah-langkah tahap-tahapan yang akan saya lalui untuk kedepannya yang bisa saya coba dalam rangka meramaikan rumah tapis ini. Oke Bu Winarti, tadi Bu Winarti sudah melaksanakan coaching dengan Koci. Bagaimana Bu Winarti hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah. Apa yang sudah Bu Winarti lakukan untuk pencapaian dari indikator yang sudah Bu Winarti sebutkan tadi pada Pak? Baik Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian Bu Winarti juga sudah mendengarkan secara aktif selama pembicaraan Koci Bu Winarti. Kemudian sekaligus tadi Bu Winarti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci Bu Winarti. Jadi Bu Winarti sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Is, alhamdulillah sehat. Bu Is, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bapak. Baik Bapak, rencananya Bapak mau melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta ya hari ini. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bapak lakukan ini apa saja nih nanti yang sudah Bapak siapkan? Oke Bu, yang akan saya siapkan pada saat coaching nanti tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi-informasi tujuan utama dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching? Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksi dan rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya. Oke, baik Bapak. Nanti dalam praktek coachingnya Bapak dengan coachingnya, saya akan mengamati dan menilai Bapak ya dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Potensi coaching apa nih yang akan Bapak kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara spesifiknya kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan? Kemudian apa saja hal-hal yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Kompetensi kehadiran penuh. Kira apa nih indikator ketercapaian atau keberhasilan nih dari tujuan yang Bapak ingin kembangkan ini? Oke, Bu. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman dan kompetensi yang dimiliki. Oke, baik Bapak. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan coaching ini? Kebetulan hari ini Bu, saya sudah janji dengan coach. Jadi nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oke Bapak, baik kalau begitu silakan Bapak lakukan coachingnya dengan coachingnya. Siang Pak Desman, lagi sibuk Pak? Siang juga Bu. Enggak Bu, kebetulan saya lagi jam kosong. Ada apa Bu? Kelihatannya serius sekali Bu. Ya Pak, saya mau sharing terkait permasalahan yang saya hadapi Pak pada kelas saya itu kelas 5. Oke. Oh begitu ya Bu. Jadi apa masalah yang Ibu hadapi dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya. Kira-kira apa penyebab anak-anak saya ini, anak-anak kelas 5 saya ini kurang semangat gitu dalam belajar. Baiklah Bu, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan murid Ibu kelas 5 ini. Begini Pak, sudah 2 minggu nih ada 7 orang di kelas saya itu Pak. Kurang minatnya belajarnya kurang sekali. Sehingga pembelajaran itu tak berjalan dengan kondusif. Ada yang dia mengganggu teman, ada yang keluar masuk kelas dia. Kemudian ada yang tertidur di belakang Pak beberapa hari ini gitu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira nih pembelajaran seperti apa yang Ibu harapkan? Tentunya sebagai seorang guru kita mengharapkan ya Pak pembelajarannya itu sesuai dengan harapan kita gitu. Harapan kita itu anak senang lah Pak dalam belajar itu, tak ada beban bagi mereka dalam belajar. Intinya seluruh murid Ibu antusias ya Bu dalam pembelajarannya. Kemudian kalau boleh saya bertanya, media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini?
Saya menggunakan media cetak Pak, seperti LKS yang ada kita dari sekolah, kemudian ada buku cetak yang dari perusahaan yang dipinjamkan sama anak. Berarti hanya buku LKS dan cetak aja ya Bu. Menurut Ibu nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat suasana kembali kondusif, kemudian pembelajaran berjalan lancar dan tidak ada lagi murid yang sibuk keluar masuk kelas? Iya Pak, memang hanya buku itu yang saya gunakan selama ini gitu Pak. Setelah saya pikir-pikir, apa mungkin ya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, membuat media ajar yang menarik, kemudian menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan minat atau gaya belajar mereka gitu Pak. Wah, ide yang bagus ini Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ini? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, atau tentunya dengan Bapak sendiri jika Bapak tidak keberatan gitu Pak. Dengan senang hati saya akan siap membantu Ibu. Sekarang berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Menurut saya sih tak terlalu lama ya Pak, karena kan kita bisa melihat referensi dari Google, YouTube banyak ya Pak sekarang. Kemudian saya bisa bertanya juga dari rekan-rekan sejawat kita. 3-4 hari lah Pak. Tapi itu Bu, kira-kira kapan ini Bu akan memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Insya Allah secepatnya, setelah perencanaan saya tadi selesai Pak, setelah persiapannya sudah selesai, bahan-bahannya tidak ada, Insya Allah saya akan langsung merealisasikannya ke dalam kelas saya gitu Pak, supaya anak-anak ini kembali, suasana kelas kembali kondusif lah ya Pak ya. Insya Allah minggu depan lah Pak sudah saya bisa laksanakan. Semangat sekali ya Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar? Saya berkomitmen untuk terus belajar Pak. Kita update ilmu ya Pak ya. Sekarang itu jangan sampai kita tertinggal dengan ilmu yang sudah berkembang gitu. Seterusnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sekaligus dengan dari sekolah lain gitu ya Pak. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah saya lega sekarang Pak. Saya bisa timbul lagi semangat baru karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama Bu, semangat terus ya Bu. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan coachingnya dengan coachingnya. Bagaimana hasilnya tadi Pak? Alhamdulillah hasilnya baik. Coachingnya saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas analisis dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi ya, terkait ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal pra-observasi tadi. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Kemudian saya menatap coach saya dan juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Oke, baik Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Kemudian setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri. Dari hasil refleksi ini, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kemudian kira-kira kapan nih bisa Bapak akan melakukan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Oke, jadi kapan nih Bapak melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang meminta coaching. Oke, baik Bapak, mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan dilakukan ke depannya semakin membaik ya Pak. Amin. Terima kasih ya Bu Is sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Oke, sama-sama Bapak. Rahman Rahim Rahim